Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita berada di bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Pasti dalam tahun 2002 ini atau 77 tahun Indonesia merdeka, saya ingin mengulas sedikit, dapatkah Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 atau tepatnya pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya ingin berbicara dari sudut pandang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Saya mengambil contoh di kejayaan Majapahit dan VOC. Nah, pada saat di era kejayaan Majapahit, komoditas yang menjadi unggulan adalah beras. Jadi beras merupakan perniagaan komoditas andalan Majapahit dalam melakukan perniagaan. Sehingga Majapahit wilayahnya luar biasa ya, sampai mencapai 60% ASEAN atau yang disebut Nusantara. Tidak hanya Indonesia, tapi Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, sebagian Vietnam, dan Kamboja. Nah, kalau kita sekarang melihat kedatangan VOC ya di tahun 1500-an atau 1400-an, VOC itu awalnya berdagang rempah-rempah. Nah, kenapa rempah-rempah? Karena rempah-rempah ini adalah komoditas andalan Indonesia. Dan dari sebuah pasar ikan yang udah saya lihat itu gudang rempah-rempahnya VOC yang gak begitu luas, VOC dapat mengembangkan wilayah dagangnya ke seluruh Indonesia dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, di sini saya melihat bahwa rempah-rempah telah menjadikan VOC menjadi perusahaan yang sangat kaya. Nah, sekarang kita kembali ke zaman sekarang. Apa sih komoditas lokal yang dimiliki Indonesia yang bisa menjadi trigger untuk kemajuan Indonesia? Tak lain tak bukan adalah kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Kita Indonesia ini adalah negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahan yang subur, iklim yang cocok, gunung Merapi yang mengeluarkan unsur hara untuk kesuburan tanah dan menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi kelapa sawit. Dan ini terbukti dengan luasnya Indonesia. Kelapa sawit sudah sangat-sangat luas dan Indonesia menjadi produsen kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Jadi, kalau kita atau Indonesia mau urus kelapa sawitnya dengan maksimal, dengan optimal, menguasai pasar dunia, saya yakin kontribusi kelapa sawit yang sekarang baru mencapai 3,5% dari PDB nasional atau 13,5% dari ekspor nasional itu dapat lebih meningkat. Karena so far ya kualitas atau produktivitas kelapa sawit kita relatif masih lebih rendah dibandingkan negeri jiran. Sehingga kalau kita tingkatkan kualitas kelapa sawit kita, saya yakin kelapa sawit bisa menjadi pendobrak dan pengungkit perekonomian Indonesia hingga mencapai 7-8%. Dan itu adalah syarat untuk menjadi negara maju. Sebagaimana kita ketahui, GDP per kapita Indonesia tahun 2021 ini baru sekitar 4.000 US dollar. Artinya itu yang didapat per orang per kapita. Sedangkan kalau kita tengok Thailand, dia sudah mencapai 10.000 US dollar, Malaysia 12.000 dan Singapura 25.000 US dollar. Ya paling nggak kita bermimpi atau berkeinginan bahwa GDP kita bisa lebih baik dari Malaysia ya, yang saat ini 12.000. Ya mungkin GDP kita bisa ke 15.000 US dollar per kapita per tahun. Jadi mudah-mudahan dengan keseriusan pemerintah melalui pendirian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang saya lihat juga sudah sangat serius menangani persawitan Indonesia, maka kontribusi sawit terhadap perekonomian akan semakin besar
dan pada gilirannya Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian pendapat saya di hari kemerdekaan ini, di bulan kemerdekaan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.